Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom teman-teman, saudara kekasih dalam Tuhan. Pada hari ini kita akan mendengarkan Injil Yohanes bab 5 ayat 31 sampai 47 tentang kesaksian Yesus tentang dirinya. Shalom semuanya, dinamai Tuhan dalam Kristus. Saya akan membawakan renungan ini bahwa dalam Injil ini mengatakan, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ini sudah nyata bahwa Yesus memberi kesaksian kepada umat Israel, tetapi umat Israel tidak percaya bahwa kesaksian Yesus itu nyata. Tetapi anehnya lagi, orang yang memberi kesaksian tentang Yesus, umat Israel percaya. Sebenarnya yang harus kita percaya adalah Yesus, karena Yesus yang tahu kehidupannya, yang tahu tentang masalahnya, yaitu Yesus. Tetapi kita lebih percaya dengan orang lain. Jadi saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, pada ayat 47 ini nyata benar, nyata sekali. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimana kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Di sini ternyata begitu lengkap dengan kalimatnya, bahwa kita seringkali percaya dengan omongan orang lain, pembicaraan orang lain, tapi kita tidak tahu yang sebenarnya. Di sini menyatakan bahwa kita percaya apa yang Alkitab kita baca, tetapi sebenarnya dalam hati kita tidak percaya bahwa Yesus itu ada, bahwa Tuhan Yesus itu selalu menemani kita, selalu menjaga kita, tapi kita tidak pernah percaya. Kita mengalami musibah, mengalami dalam segala hal, kita tidak pernah percaya bahwa Yesus itu ada. Kita selalu menyalahkan Tuhan Yesus, mengapa banyak sekali cobaan. Kita seringkali membuat kesalahan, tetapi yang selalu kita salahkan Tuhan Yesus. Itulah yang membuat kita berdosa, yang membuat Yesus yang menanggung dosanya, sedangkan kita enak-enak saja. Yesus sudah berkata dalam ayat 32, ada yang lain bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Lanjut 33, kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Bagi teman-teman dari terkasih dalam Tuhan, mungkin teman-teman banyak mengalami yang namanya tidak percaya dengan orang lain. Mungkin dalam kehidupan teman-teman, terutama kehidupan saya banyak mengalami yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Kita ambil sedikit kepribadian kehidupan kita. Kita sering tidak percaya dengan orang atasan kita, mungkin bawahan kita, mungkin orang lain kita tidak pernah percaya, karena kita merasa bahwa kita tidak memiliki kasih, tidak memiliki kehidupan. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, saya memiliki sebuah cerita tentang kehidupan saya, tentang kepribadian saya. Terus suatu hari saya mendapatkan masalah atau musibah, itu orang tua saya meninggal. Saat itu orang tua saya mengalami sakit-sakit, mengalami yang namanya sakit tubuh. Pada saat itu saya berdoa kepada Tuhan, kalau Tuhan sayang dengan saya, sembuhkan orang tua saya, sembuhkan bapak saya dari penyakit. Tidak berapa lama kemudian orang tua saya meninggal. Dari situ saya mulai berubah. Saya tidak pernah percaya lagi dengan Tuhan. Dalam doa saya
mengapa Tuhan tidak menjamah doa saya, malahan Tuhan membuat bapak saya meninggal. Dari situ saya selalu menyalahkan Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu tidak adil. Dari situ saya mulai berubah, yang dulunya aktif di gereja, yang aktif dulu di pelayanan, yang dulu aktif sekolah minggu, tapi sekarang saya berubah. Setelah itu saya bermimpi bertemu dengan Yesus. Yesus mengatakan, "Feli, kamu harus bangkit lagi, kamu harus bisa lagi, karena kamu mempunyai talenta yang luar biasa." Dari situ tidak percaya dengan Tuhan, saya belum percaya dengan Tuhan. Setelah itu saya bermimpi kedua kalinya lagi bertemu dengan ayah saya. Ayah saya bilang, "Feli, jangan pernah kamu menyalahkan Tuhan. Karena apa? Kita akan mati, kita akan bangkit lagi, kita akan duduk di samping Allah Bapa yang Maha Kuasa." Dari situ saya tersentuh, hati saya begitu luar biasa. Saya merasakan luar biasa kasih Tuhan. Setelah itu saya bangkit lagi dari keburukan saya. Saya percaya dengan Tuhan, bahwa Tuhan itu selalu ada buat saya. Tuhan itu selalu membantu saya dalam segala musibah, dalam segala hal. Jadi teman-teman, terkasih dalam Tuhan, dalam keadaan apapun kita harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Jadi jangan sekali-sekali kita mengalami musibah kita selalu menyalahkan Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti mulai sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Kita akan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Penyayang, kami ini hamba-hambamu ingin datang kepadamu, ingin mengucap syukur dan berterima kasih. Kami selalu mengalami yang tidak namanya kepercayaan kepada Engkau, tetapi dalam Injil ini menyatakan bahwa kesaksian itu benar, kesaksian Tuhan Yesus itu benar kepada umat Israelnya. Jadi bantulah kami, buat kami percaya bahwa Tuhan itu selalu ada buat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Lanjut 33. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Bagi teman-teman dari terkasih dalam Tuhan, mungkin teman-teman banyak mengalami yang namanya tidak percaya dengan orang lain. Mungkin dalam kehidupan teman-teman, terutama kehidupan saya banyak mengalami yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Kita ambil sedikit kepribadian kehidupan kita. Kita sering tidak percaya dengan orang atasan kita, mungkin bawahan kita, mungkin orang lain kita tidak pernah percaya, karena kita merasa bahwa kita tidak memiliki kasih, tidak memiliki kehidupan. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, saya memiliki sebuah cerita tentang kehidupan saya, tentang kepribadian saya. Terus suatu hari saya mendapatkan masalah atau musibah, yaitu orang tua saya meninggal. Saat itu orang tua saya mengalami sakit-sakit, mengalami yang namanya sakit tubuh. Pada saat itu saya berdoa kepada Tuhan, kalau Tuhan sayang dengan saya, sembuhkan orang tua saya, sembuhkan bapak saya dari penyakit. Tidak berapa lama kemudian orang tua saya meninggal. Dari situ saya mulai berubah. Saya tidak pernah percaya lagi dengan Tuhan. Dalam doa saya, mengapa Tuhan tidak menjamah doa saya, malahan Tuhan membuat bapak saya meninggal. Dari situ saya selalu menyalahkan Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu
tidak adil. Dari situ saya mulai berubah, yang dulunya aktif di gereja, yang aktif dulu di pelayanan, yang dulu aktif sekolah minggu, tapi sekarang saya berubah. Setelah itu saya bermimpi bertemu dengan Yesus. Yesus mengatakan, "Feli, kamu harus bangkit lagi, kamu harus bisa lagi, karena kamu mempunyai talenta yang luar biasa." Dari situ tidak percaya dengan Tuhan, saya belum percaya dengan Tuhan. Setelah itu saya bermimpi kedua kalinya lagi bertemu dengan ayah saya. Ayah saya bilang, "Feli, jangan pernah kamu menyalahkan Tuhan. Karena apa? Kita akan mati, kita akan bangkit lagi, kita akan duduk di samping Allah Bapa yang Maha Kuasa." Dari situ saya tersentuh, hati saya begitu luar biasa. Saya merasakan luar biasa kasih Tuhan. Setelah itu saya bangkit lagi dari keburukan saya. Saya percaya dengan Tuhan, bahwa Tuhan itu selalu ada buat saya. Tuhan itu selalu membantu saya dalam segala musibah, dalam segala hal. Jadi teman-teman, terkasih dalam Tuhan, dalam keadaan apapun kita harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Jadi jangan sekali-sekali kita mengalami musibah kita selalu menyalahkan Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti permulaan sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Kita akan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Penyayang, kami ini hamba-hambamu ingin datang kepadamu, ingin mengucap syukur dan berterima kasih. Kami selalu mengalami yang tidak namanya kepercayaan kepada Engkau, tetapi dalam Injil ini menyatakan bahwa kesaksian itu benar, kesaksian Tuhan Yesus itu benar kepada umat Israelnya. Jadi bantulah kami, buat kami percaya bahwa Tuhan itu selalu ada buat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.